Pak Ketua, sebelum membacakan kesimpulan, mau ngomong? Iya, ngomong Pak. Terima kasih Bu Menteri, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan KHDPK. Saya melihat sekarang ini ada indikasi dari kelompok-kelompok yang tadi, salah satunya mengajukan gugatan. Tentunya pemerintah ya jangan berpatokan kepada orang atau personal-personal yang saya lihat, mohon maaf Bu. Mereka orang yang memang mempunyai kewenangan di masanya, mempunyai jabatan di masanya, yang saat ini mereka tidak punya jabatan dan bicara hal-hal yang sangat normatif, sangat ideal terkait dengan kerusakan hutan. Dan contohnya di Jawa Barat, pada saat perhutani dibabat itu, ya pohon-pohonnya di Indramayu, di Subang, dimanapun, pasca reformasi itu Pak, 99 tahun 2000 tuh dibabat semua tuh. Dan mereka adalah salah satunya yang duduk sebagai pejabat-pejabat di situ. Rusaknya Bandung, kawasan Dago, Ciumbelit, ya, terus Cilengkrang, Bandung Utara, termasuk Ciwidey, Pangalengan. Mereka yang saat itu menjabat, sekarang bicara terkait dengan idealnya pengelolaan hutan, KHDPK ini nggak benar apa segala macam. Nah, mohon dalam hal ini coba pemerintah dalam ini harus mempunyai sebuah kepastian bahwa KHDPK itu bukan cenderung merusak. Ini rakyat harus punya kejelasan juga, termasuk evaluasi terhadap perhutanan sosial. Saya dalam hal ini tidak dalam kapasitas nih, secara penuh misalnya dengan mata buta mendukung KHDPK, tidak. Perhutanan sosial pun yang kemarin juga harus kita evaluasi benar, karena yang nggak benar ini seperti di Grobogan kemarin. Dan di Jawa Barat juga ada beberapa. Tapi ini menjadi catatan kita. Dan kita jangan terpengaruh terhadap gerakan-gerakan oknum-oknum yang memang mencari pekerjaan saat ini. Karena nggak ada pekerjaan yang lain. Nah, yang kedua, ini terkait dengan sampah. Saya mungkin sebulan lalu ketemu dengan Ikatan Pemulung Indonesia di Bantar Gebang. Ternyata pemulung di Indonesia itu jumlahnya 3,7 juta. Di seluruh Indonesia. Dan saat ini mereka menuntut ada perhatian pemerintah terkait dengan status pemulung sendiri, terkait dengan profesi yang ingin diakui oleh pemerintah. Yang kedua, mereka ingin juga kepastian terkait dengan jaminan sosial. Mereka juga ingin dilibatkan dalam beberapa program pemerintah terkait dengan daur ulang yang melibatkan perusahaan dan yang lainnya. Nah, sehingga saya mohon izin Bu Menteri, mohon disiapkan waktu. Saya ingin membawa mereka juga ketemu dengan Ibu Menteri beserta jajarannya untuk beraudiensi. Tapi tentunya terkait dengan nasib mereka dan peran mereka juga yang terkait dengan bagaimana mengurangi sampah di Indonesia ini. Jadi mohon Bu, kalau misalnya ada waktu, habis lebaran sajalah Bu Menteri ya, nanti kita atur waktu, mohon izin. Nah, saya akan bawa dengan mereka karena saya sangat peduli terkait dengan nasib mereka. Dan ternyata mereka tidak mau juga dicap sebagai masyarakat miskin, tapi inginnya ya pekerja miskin katanya. Saya juga nggak tahu. Mereka nggak mau dicap sebagai masyarakat miskin, nah, karena mereka penghasilannya di atas kemiskinan ekstrim. Mereka nggak mau dicap sebagai miskin ekstrim, tapi hanya pekerja miskin yang perlu bantuan juga dari pemerintah.